Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Saifullah Marwoto, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Cilamaya 7, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 pada LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa PPG 5242110685 pada hari ini Rabu tanggal 29 Januari 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN Cilamaya 7. Praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu di kelas 4 dengan tema memahami ketentuan sholat duha. Berikut video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai baca doa. Pembaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa. Pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, berkah, dan tetap dengan semangat seperti biasanya. Sebelum kita belajar, Bapak ingin mengabsen dulu. Barangkali di sini ada yang tidak hadir atau yang apa. Coba Pak Bambang pengen nanya. Coba yang ini, Pak. Nah, kenapa? Oh, sakit. Ya karena mungkin cuaca di bulan ini ya cuacanya musim hujan, jadi ada yang sakit. Maka dari itu yang sehat kita harus belajar untuk menjaga diri supaya tidak sakit. Nah, buat yang sedang sakit, mari kita doakan semoga rekan-rekan kita, yaitu teman-teman kalian yang sedang sakit, disembuhkan dari segala penyakitnya. Amin. Bisa sekolah lagi seperti biasanya. Amin. Hadirnya Surya Al-Fatihah. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk kita bahwa kita mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dalam sebuah hadis yang hadisnya berbunyi hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Maka dari itu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Bentar, Bapak Ibu. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, biar kita lebih semangat lagi belajar, kita SDK dulu ya. Coba kita SDK yang tepuk fokus ya. Siap? Tepuk fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
kita belajar, coba Bapak pengen tahu, ada yang tahu tidak apa itu sholat duha? Ada yang pernah dengar enggak? Enggak. Ada yang pernah lihat? Nah, sholat duha ya. Nah, mari kalau itu kita belajar tentang sholat duha. Kita akan belajar tentang memahami ketentuan sholat duha. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kita belajar modul ini, diharapkan mampu mengetahui pengertian dan hukum sholat duha. Yang kedua, memahami waktu pelaksanaan sholat duha. Dan yang ketiga, mengetahui tata cara pelaksanaan sholat duha. Yang keempat, mengetahui keutamaan dan manfaat sholat duha. Nah, apa itu sholat duha? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Apa itu waktu duha? Waktu duha adalah waktu yang sudah keluar dari waktu yang diharapkan, yaitu waktu sesudah matahari terbit hingga naik satu tumbak sampai waktu halal berikutnya, yaitu matahari tepat di atas langit istiwa. Waktu itulah yang diperbolehkan menunaikan sholat duha. Maksudnya waktu yang diharapkan itu waktu ketika pas matahari terbit. Misal, coba Bapak mau tanya, di tempat tinggal kalian matahari terbit jam berapa? Nah, misalkan contoh misalkan di tempat kalian jam 6, berarti sekitar satu tumbak, berarti sekitar berapa ya? Setengah jam sesudah matahari terbit. Kenapa kita tidak boleh melaksanakan sholat pas ketika matahari terbit? Nanti takutnya disangkanya kita menyembah matahari. Jadi tidak boleh ya kita sholat menyembah matahari ya. Makanya dikasih jeda ya. Tuh ininya waktu sampai matahari terbit hingga naik satu tumbak ya. Terus berakhirnya kapan? Berakhirnya sampai waktu matahari tepat di atas langit atau sebelum sholat duhur, sekitar 15 menit sebelum sholat duhur. Nah, kita lanjut lagi. Ini. Nah, apa hukum melaksanakan sholat duha? Melaksanakan hukum sholat duha adalah sunnah muakkad. Sunnah, coba apa artinya sunnah? Sunnah. Iya, jadi sunnah itu kebalikannya dari wajib. Ya, kalau wajib tidak dilaksanakan berdosa. Kalau dilaksanakan mendapat pahala. Kalau ini sunnah berarti kebalikannya. Berarti kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalau tidak berarti tidak apa ya. Nah, sunnahnya sunnah apa? Sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan ya. Yang dianjurkan. Lanjut lagi. Nah ini nih, kapan waktu sholat duha? Nah, ini contoh misalkan di tempat Pak Bambang itu jam 7, misalkan matahari terbitnya contoh ya. Nah, jadi sekitar 20 menit setelah fajar muncul, tergantung lokasi masing-masing ya. Ini kebetulan jam 7 di tempat Pak Bambang misalkan. Jadi sholat sunnahnya, sholat duhanya adalah sekitar 20 menit sesudah matahari terbit ya. Dan berakhirnya sebelum sholat duhur, yaitu sekitar 15 menit sebelum azan duhur ya. Kalau di bawah itu berarti masih diperbolehkan. Lanjut lagi. Nah, berapa rakaat sholat duha? Sholat duha paling sedikit 2 rakaat. Ya, paling banyak 12 rakaat. Nah,
Kalau sholat dua itu 2 rakaat. Misal kalian mau 4 rakaat, berarti 2 kali salam. Ya ininya, tuh ininya. Terus ada yang 6. Ada yang misalkan kalian semangat nih, boleh maksimalnya sampai 12 rakaat ya. Jadi tidak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir, kemudian salam. Nah, ini syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua berangkat, yang ketiga apa? Balik. Balik itu apa? Dewasa, betul ya. Sudah dewasa, sudah. Kalau laki-laki apa ciri balik? Laki-laki mimpi basah. Kalau perempuan ciri baliknya apa? Haid, iya, atau menstruasi ya. Nah, ininya syarat sah sholat. Yang pertama suci dari hadas dan najis. Tidak terkena najis ya. Najis itu bisa berupa apa? Contohnya air, kencing, apalagi? Nah, dijilat anjing, apalagi? Menginjak kotoran, ya. Nah, itu suci dari hadas dan najis. Yang keduanya menutup aurat, ya. Tuh. Terus yang ketiganya masuk waktu sholat. Yang keempatnya menghadap kiblat. Terus ini ada rukun sholat. Coba ada yang bisa membacakan nggak? Coba, Kellen, baca rukun sholat yang pertama. Tuh, baca. Ya, niat. Terus yang keduanya apa, Kellen? Baca semua. Ya, terus ketiga. Berdiri bagi yang mampu. Yang keempat. Membaca Al-Fatihah. Ya, 5. Ruku. Terus 6. Iktidal. 7. Sujud. Sujud 8. Duduk di antara 2 sujud. Nah, 9. Asyhadu. Ya, 10. Membaca salawat. 11-nya Salam. salam. Yang ke-12 Tertib. tertib. Masa tertib itu berurutan. Tidak boleh ngaco, tidak boleh apa? Dilewat-lewat. Ya, harus berurutan darinya dulu. Jangan biar gaya. Sujud dulu, nggak boleh. Ya, harus dari awal ya, harus tertib. Nah, ininya niat. Nah, kita niat itu diucapkan di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju ya. Sholatnya kebetulan kita ini tentang sholat duha, berarti niatnya sholat duha. Nah, ini niatnya. Coba dari perempuan bacakan, coba niat sholat duha. Ini siapa yang mau membacakan? Ayo. Ya, Ainun, coba baca ini. Niat sholat duha. Ya, sholat. Yang enggak, langsung aja teleponnya. Nah, teleponnya kamu mau sholat coba. Langsung aja. So. Iya, tepuk tangan dulu. Kalau 2 rakaat berarti ini rakaat ini. Kalau 4 rakaat berarti arba'ah. Kalau 6 sittah. Ya, terus ininya yang diganti cuma ininya aja ya. Yang sebelumnya dan sebelumnya sama ya. Ini cirinya ininya nih, kalau kata ini ya. Kalau mau 4 diganti ininya jadi arba'ah. Lanjut lagi. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu tandanya sholat dimulai ya. Terus lagi membaca surat Al-Fatihah ya.
membaca surat Al-Fatihah itu sama kayak di sholat wajib, hukumnya wajib ya. Nah untuk surah pendeknya, kalau dianjurkannya yang rakaat pertama asya, rakaat yang kedua ad-duha. Kalau yang sudah hafal, kalau belum hafal boleh surat pendek lainnya diganti. Misalkan kalian hafalnya surat Al-Ikhlas, boleh Al-Ikhlas. Yang penting surat pendek ya. Terus ruku membungkukkan dengan punggung lurus dan tangan dilutut. Membaca apa? Sebanyak 3 kali. Sesudah ruku, terus itidal itu bangun dari ruku sambil membaca diikuti dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, lanjut setelah itidal baru sujud. Sujud itu dahi, hidung sama kedua tangan, lutut dan ujung kaki menyentuh. Jangan tidak menempel. Nih lihat gambarnya. Ya, jangan ininya tidak ditempel, tidak boleh. Harus apa tuh? Dahi, lihat, hidung, terus tangan, lutut dan ujung kaki nempel ya, menyentuh semuanya. Sambil membaca apa? Sujud. Ya, sebanyak 3 kali. Nah, setelah sujud duduk di antara dua sujud. Duduk di antara posisi iftirosh ya. Kaki kiri diduduki, terus tangan kanannya tegak ya. Membaca apa? Terus tasawuf akhir. Nah, kenapa ini tidak melakukan tasawuf awal? Karena 2 rakaat betul ya. Beda kalau kita sholat wajib. Misalkan sholat maghrib, sholat isya 4 rakaat, berarti ada tasawuf awal dulu. Kalau 2 rakaat berarti langsung tasawuf akhir kemudian salam ya. Terus lagi ini, salam itu, lihat berbalik ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Itu pelaksanaan tentang tata cara sholat duha. Sehabis sholat duha kita dianjurkan untuk berdoa. Doanya ini ya, ini doanya. Coba kalian baca doa sholat duha. Coba dari awal kalian coba ini dari sini. Allahumma yang itu. Yang kenceng. Coba. Allahumma inna Ya ini pokoknya sampai selesai ya, sampai ini ibadah sholihin sampai itu ya. Nih biar kalian tahu ini artinya. Kenapa kita harus mengucapkan sholat duha nih, biar kalian tahu artinya. Coba dari perempuan, coba baca artinya siapa?
Siapa tadi sudah ini? Yang lain. Kaila. Nah, Kaila katanya, coba Kaila baca artinya, arti dan doa tadi. Ya itu artinya. Nah ini apa hikmah dari sholat duha? Nih hikmahnya. Kalau sholat duha ada banyak kan. Bapak cuma menyatuin cuma ada 4 ya. Salah satunya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya apa? Mendekatkan Ya, yang ketiganya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Ada yang kalian tahu tentang sholat duha sekarang? Tahu. Nah, coba sholat duha tadi apa arti dari sholat duha? Sholat duha adalah sholat duha yang dikerjakan pada waktu duha. Duha, iya. Berapa rakaat sholat duha? 2. Terus paling banyak berapa? 12. Paling sedikit? 2. Iya. Hukum sholat sunnah duha apa hukumnya? Hukum mengerjakan sholat duha adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah artinya apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Iya. Muakkad. Muakkad apa? Dianjurkan. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Bapak ingin membagikan dulu LKPD ya. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya ininya ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Ininya. Coba kalian isi coba ya. Siapa? Ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Coba. Nah, baik. Yang sudah boleh dikumpulkan. Kumpulkan sini. Sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah selesai saya. Sudah selesai dong. Nah, kumpul sini. Nah, di
mudah ya. Iya Kak. Memiliki banyak manfaat yang luar biasa, mulai dari menghapus dosa hingga membuka pintu keberkahan hidup. Ya, oleh karena itu sholat duha adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, khususnya di waktu pagi hari setelah matahari terbit. Dengan melaksanakan sholat duha berarti kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan pahala, tapi juga kita selain dapat pahala mendapatkan kedamaian hati dan kemudahan dalam segala urusan hidup. Nah, sebelum kita tutup, doa dulu dipimpin oleh ketua kelas lagi. Ketua kelas pimpin doa. Doa dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari perempuan dulu, boleh keluar. Perempuan. Nah, boleh keluar. Oh, keluar. Assalamualaikum. Lanjut laki-laki.